Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, kita senantiasa bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan tema membagi zakat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin li amilin 'alaiha aw rajulin istaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tasaddaqa 'alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih Al-Hakim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sedekah atau zakat tidak halal bagi orang yang kaya kecuali untuk 5 golongan. Nah, amil, seorang lelaki yang telah membelinya dengan hartanya, orang yang banyak menanggung hutang, orang yang ikut berperang dalam fisabilillah, dan orang miskin yang diberi zakat kemudian dihadiahkan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Imam Hakim menganggapnya sahih dan ditaklil dengan hadis mursal. Maksudnya hadis ini menerangkan tentang adanya 5 golongan orang kaya yang diperbolehkan menerima akad. 1. Amil zakat. Kedua, seorang kaya yang membeli zakat atau sedekah dari orang miskin. Kemudian seorang kaya yang terlilit oleh hutang. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang diberi hadiah dari uang sedekah. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya 2 orang lelaki bercerita kepadanya tentang kedatangan mereka kedua kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau bagian zakat. Maka Rasulullah SAW memandang kepada mereka, beliau pandang mereka itu adalah orang yang gagah. Gagah berarti kan dia cukup atau orang yang kaya. Maka beliau bersabda, jika kalian menghendaki, aku memberi kalian, dan tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan orang kuat yang bisa bekerja. Jadi orang yang kaya, orang yang cukup, orang yang bisa bekerja, tidak ada bagian untuk zakat. Hadis riwayat Ahmad dan dikuatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah seorang dari 3 golongan, yaitu seorang lelaki yang mempunyai tanggungan. Maka halal baginya meminta sehingga ia dapat menutup hutangnya, kemudian ia berhenti. Seorang lelaki terkena musibah yang menghabiskan hartanya, maka ia halal meminta sehingga ia dapat memperoleh kecukupan hidupnya. Seorang lelaki menderita kemiskinan hingga dibenarkan oleh 3 orang bijaksana dan kaumnya bahwa si fulan itu orang miskin, maka ia halal meminta sehingga ia dapat memperoleh kecukupan hidupnya. Permintaan selain 3 golongan tersebut adalah haram dan dimakan oleh orangnya dengan haram. Hai Qabisah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Maksudnya
menerangkan tentang adanya 3 golongan manusia yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Pertama, penanggung hutang. Ya. Orang lain ya menanggung hutang orang lain sampai dapat melunasinya. Kemudian seorang yang tertimpa musibah sehingga hartanya habis. Seorang yang tertimpa kepapaan dan disaksikan oleh 3 orang saksi dari kaumnya. Nah, untuk saat ini juga kita prihatin banyak orang-orang yang kekurangan, yang kelaparan. Oleh sebab itu kita senantiasa kita tahu diri kita yang merasa cukup, kita senantiasa melonggarkan harta benda kita. Orang-orang yang senantiasa memberikan makan fakir miskin akan diberikan surga oleh Allah dan akan ditempatkan di surga. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang diberikan kecukupan, berkah fitini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang yang meminta itu pun itu juga dilarang oleh agama. Besok di hari kiamat orang-orang yang suka meminta-minta itu tanpa daging sedikit pun. Nah, Rasulullah bersabda seperti itu. Orang-orang yang suka minta-minta di hari kiamat tidak ada daging sedikit pun. Berarti kan cuma tulang belulang saja. Na'udzubillahimin dari kemarin kita menjadi orang yang muslim yang kuat, kita yang kuat memberikan yang lemah, yang membutuhkan kita ulurkan tangan kita. Semoga harta kita menjadi harta yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ini a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.